Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Teteh, kembali lagi bersama saya, Ome, di Bali, Semarang. Seperti biasa, saya sudah bersama narasumber dan beliau ini ingin bercerita pengalaman pribadinya. Sebelum saya berkenalan dengan beliau, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Oke, langsung aja kita berkenalan dengan narasumber kita, Kang Heru. Sehat, Kang Heru? Alhamdulillah Kang sehat. Ya, Kang Heru ini adalah salah satu personil dari The Bomb ya, Kang? Ya. Kang Heru ini bagian apa di The Bomb? Saya di The Bomb sebagai humas. Humas, berarti banyak keluar ya? Banyak silaturahmi untuk ya. Gini Kang Heru, Kang Heru ini kan katanya punya cerita yang rada di luar nalar ya. Awalnya seperti apa nih? Awal saya dulu ingin membuktikan kepenasaran ini. Nah dari awal itu saya nyoba-nyoba main sama anak-anak. Dulu waktu zamannya kalau di TV ya itu Kiprana Lewu. Oke. Dari situ penasaran bener nggak ajian, ada ajian ya. Ajian seperti kayak Assalamualaikum, Waalaikumsalam, kayak memanggil kayak gitu. Nah dari situ saya coba lah, saking penasaran, cuman bercanda, nggak bisa enggak atau gimana, ini sekedar bercanda sama anak-anak itu di tempat saya. Nah dari situ saya coba, kejadian bener. Maksud? Kesurupan. Kerabat? Temen kan lagi ngumpul, ceritanya lagi ngumpul malam. Emang di gang udah sepi, biasanya kan rame di atas jam 12 mungkin ya. Nah dari situ nyoba hal mistis, kan emang suka juga hal mistis anak-anak. Itu ajian itu dibaca, ke kejadian temen kemasukan tiba-tiba, wah yang ini ngamuk kayak gimana gitu. Kejadian lagi satu. Oh awalnya satu orang? Iya, jadi dua. Yang satu, oh udah ini pegang gimana, saya juga takut sama gitu. Nah dari takut itu, gimana nih, udah kejadian kayak gini. Itu waktu malam itu? Malam. Dari awalnya iseng ingin membuktikan karena selalu lihat penelusuran Kiprana Lewu ya. Dan dibuktikan akhirnya kesurupan. Yang ini siapa? Yang menetralisirnya siapa? Alhamdulillah saya pribadi. Oh, Kang Heru sendiri bisa? Enggak sih bisa mah, cuman ya adalah sedikit-sedikit dari orang tua gitu. Nah dari situ sebenarnya udah kejadian itu nggak semu-semu. Terus setelah kesurupan waktu itu nggak semu-semu, itu sempet nggak semu-semu dulu. Kalau boleh tahu kesurupannya sosoknya apa tuh? Ada dua sosok kayaknya, kalau nggak salah penglihatan mungkin ya, kayak kuntilanak merah. Yang satu lagi mungkin ada cerita hal mistis di daerah saya, mungkin nggak bisa disebutin ya. Kalau bahasan gaibnya tuh kayak seperti apa ya, jin horin mungkin. Jin korin. Nah di situ nggak bisa sembuh, bingung. Awalnya kan belum paham mungkin belum paham. Dari situ kan akhir-akhirnya
cobain sendiri, Hmm. sembuh, jadi lagi, sembuh, jadi lagi, kayak gitu terus. Berulang-ulang terus seperti itu. Kan sampai ke anak-anak bilang, ya tanggung udah malam, Hmm. berisik mungkin di gang ya, namanya di gang gitu, Iya. berisik. Ke anak-anak bilang, tong anu kabur, Hmm. Sunda nama, jangan ada yang Lari lari gitu. lah. Ah. Ya. Nah dari situ, udah ngamuk lagi, gimana Hmm. kesurupan. Tapi nggak ada warga yang tahu waktu itu. Nah atasnya tuh kontrakan, Hmm. adalah keluar, mungkin berisik mungkin ya, bilang tong hari nu hari itu waktu bilangnya teh, Hmm. saking penasarannya selalu lihat hal mistis gitu. Dari situ bu udah weh, pulang nggak bener. Orang Sunda mah pulang aja nggak akan bener, pulang ya kumpul lagi. Mungkin kalau nggak salah malam Selasa anak-anak pergi, semua penasaran yang kemarin, Dicoba lagi maksudnya. beda tempat. Dari situ yang kemarin bercanda, penasaran nih, masih penasaran, pada berangkat ke Gua Belanda. Berangkat ke Gua Belanda, nggak tahu, saya nggak ikut. Cuman pas pulang dari Gua Belanda, pada pulang dari aku ke bawah ke Ciroyom ya. Dari itu bawa orang ke rumah, Dari Gua Belanda pulang ke rumah bawa orang yang kemasuk, itu teman. masih sekumpulan yang kemarin. Kemasukannya tuh dia nggak ingat, cuman kayak mati sebelah, tangan gini susah, kayak diginiin susah, Kaku gitu. Kaku nggak bisa. Nah dari situ anak-anak mungkin satu tempat nggak ada yang bangun, mungkin udah malam, rumah lah, kalau Sundanya mau nyamper ketok pintu ya. Nah, tuh kayak gitu, terus nak asupan ya sok beda, saya nggak ini gitu ya, nggak bisa nggak. Nah itu udahlah, sok kayak itu. Nah, saya pakai Sunda teh, kalau bahasa Sundanya mah sok kayak orang tadi itu, tapi komat tong kalah labur dasar wasian. Nah dari situ saya coba lihat, benar Kaku sebelah. Itu cuma tangan apa sama kaki? Full. Berarti nggak bisa jalan. Iya. Dari sana. Full ini semua. Nah lihat udah full gitu, pegang lah, coba dilihat dulu ya, bener nggak nih. Cuman ya itu syaratnya, jangan lari. Saya juga takut maksudnya. Cobain dulu ya, adalah mungkin dari tua saya, dari orang tua saya ngasih sedikit-sedikit ya, ilmu yang kayak gitulah. Saya coba, udah terpaksa, maksudnya mungkin darurat. Kalau nggak darurat mungkin ya jadi pakai ya mungkin kan Ustadz di situ nggak tidur, mungkin udah malam. Saya coba, belum saya coba tuh kan ngelen lihat si orangnya, yang kerasukannya. Emang dia sombong dari sananya. Jadi saya juga kan menanyakan gitu, kenapa bisa kejadian seperti ini. Bahwa di sananya
dia melanggar sesuatu yang dilanggar tantangan di sana. Tanya yang mah menimbulkan sesuatu itu ya. Kan kalau di gua Belanda tuh jangan bilang Ada. ada. Ya, itu mitosnya ya. Ya mitosnya. Tapi bener Kejadian juga. kejadian. Jadi temannya Kang Hero ini mencoba main di sana dan memancing-mancing untuk berbicara lada gitu. Dan akhirnya kerasukan. Nah, itu dari situ awalnya. Wah, kata saya bilang, sudah hari teh Mario weh. Udah kemari penasaran. Ya dong. Lihat udah ngesendir gitu, udah darurat mungkin ya. Saya coba nggak sembuh. Kang Hero belum bisa nanganin. Belum, pulang dulu lah. Ibaratnya ini darurat nih. Ada satu barang jadi bawa lagi. Nah dari situ alhamdulillah langsung pas gitu teh dipegang langsung tep gitu. Lemas sendiri. Lemas. Udah normal lagi gitu. Nah, saya tanya apa yang dirasain, dia teh bilang kayak atau tentara prajurit mungkin ya, prajurit. Nah dia dirantai ya si tangan sama ini, jadi dia nggak bisa gerak. Kata orang yang kemasukannya, tapi nggak tahu gitu. Coba tuh alhamdulillah sembuh. Dari situ nggak ini berkepanjangan. Hal ini jadi suka anak-anak. Jadi nggak kapok maksudnya. Nggak kapok, malah terus dicari. Satu waktu ada acara lah, acara TV live langsung. Berangkatlah acara TV dunia lain itu masalahnya, yang uji nyali itu. Oke. Kebetulan di daerah Kang Heru. Daerah apa? Iya, maksudnya di daerah Bandung ya. Iya. Daerah Bandung. Dan waktu itu penasaran, lihat ke sana. Langsung lihat. Lokasinya kan di gua Belanda. Pergi jam berapa? Jam 10-an. Emang dari pas pintu masuk juga udah ngerasain gak enak gitu. Yang namanya auranya udah beda mungkin. Udah beda. Ya. Udah ramai. Banyak orang yang lihat. Banyak orang. Saking penasarannya saya, nyobalah masuk ke area uji nyali. Di luar itu saya lihat, ini mah langsung lihat gitu, pada kesurupan pas keluar uji nyali. Pesertanya? Udah mulai. Kan dapat info ada uji nyali di sana, berangkat ke sana. Dari sana nyampe gitu, lihat. Jadi ingin penasaran, ini gimmick atau asli ya. Kan cuma dilihat di TV, kurang tahu. Kayak di TV kan masukan gimana di pas live-nya. Tapi ini mah kan di luar live, langsung ngelihat sendiri gitu. Masukan tuh bukan satu, ini banyak. Yang kemasukannya peserta yang udah dari dalam berkepanjangan terus masukan. Nah sampai kayak benar enggak nih, lihat penasaran, dulu lihat tonton, kan ada TV layarnya juga gitu, lihat.
beres, masuklah ke dalam ke tempat uji nyali. ujinya. Hmm. Bahwa uji nyali emang kayaknya dipanggil semua untuk satu tempat gitu. Paham. Jadi dipancing ya. Dipancing kayaknya, soalnya pas dimana masuk tuh di jalur uji nyali, masa ada kayak sajian. Tempat-tempat tuh ada sajiannya baru, berarti kan ya namanya baru, mungkin acaranya malam, mungkin dipasang sore. Emang ada suara. Kang Heru dengar sendiri suaranya jelas. Seperti apa Kang Heru? Kayak orang Ngeri kesakitan. Ya. Saya langsung merinding. Kayak gitu. Bener nggak? Kan namanya orang penasaran. Bener nggak nih? Jalan-jalan lagi. Kan lorong-lorong kan kalau ke dalam ada lebat. Yang Kang Heru lihat saat itu apa Kang Heru? Sosok apa? Itu ada beberapa sosok dilihat. Yang lebat itu mah tahu apalah, soalnya kan nggak jelas itu. Mungkin yang jelasnya kayak yang apa, berjatuh. Yang orang kesakitan lah, udah orang ketiga, orang kayak nampak nggak ngerayap gitu. Astagfirullahaladzim, tarik, udah takut maksudnya. Waktu itu Kang Heru sendiri? Enggak, sama teman. Semua teman lihat juga? Atau Kang Heru aja? Ada 2 orang ini. 3 lah sama saya. Sama. Seperti itu penglihatannya sama apa yang Kang Heru lihat. Iya. Itu emang beberapa kali ke tempat itu pasti ada kejadian yang kayak di rumah, apa, dalam teh pakai gate, betul, pakai center, ada biasa gitu soalnya. Sama orang situnya, karena ini mah cuman ya maksudnya teman-teman aja. Jadi adrenalinnya tuh beda ya, beda. Soalnya di posisi itu kan nggak ada yang bisa. Ya. Kalau sama warga situ kan pasti paham ya. Paham. Jadi kurang inilah. Itu di gua ya di tempat itu. Gua Belanda ya. Nah pas waktu itu beres mungkin uji nyali. Jadi bener yang saya lihat real, kelihatan gitu. Dari mata saya sendiri. Pas di mana penutupan uji nyali, ikutlah saya ke dalam sama tim TV. Sama tim TV ikut. Masuk sama ustadz yang punya, masuk ke dalam. Nah di dalam tuh apa, kayak ngebuat lingkaran. Teman-teman nggak ikut di luar. Nah membuat lingkaran, apa bilangnya tuh, timnya tuh kita doain, kita ngedoa maksudnya di dalam doa. Nah satunya tuh dari tim itu tuh cuma saya ya yang ikut, bukan teman-teman nggak ikut. Saya coba ikut saking penasarannya saya gitu. Ini oh gimana? Emang bebas siapa aja mau ikut? Nggak boleh. Kan ada pagar. Cuman ada yang kenal tuh
warga situ Hmm. ikut di dalam di area Uji nyali. tim, ya Nah. di area tim. Kalau penonton yang labnya dia disediain TV Hmm. di apa di gerbang Backstage ya. bukan backstage kan di dalam, Oh. di luar backstage Hmm. itu disediain TV Hmm. buat live. Awalnya di situ lihat penasaran ke dalam. Langsung ke dalam ya. Nah, yang waktu lihat serupa. Nah pas waktu berdoa itu, jadi kayak lah dan kalau Banaspati kayak api ya mungkin ngelihat gitu ya. Kalau ngelihat dari YouTube gimana ini nggak kelihatan apinya, cuman jadi apa cerah gitu, warnanya warna kayak api. Kelebatan enggak lama, jadi kan di dalam pas titik peserta itu lagi tiba-tiba enggak maksudnya ke titik situ lagi tuh buat berdoa, buat apa penutupan. Nah pas ngebuat lingkaran sama tim TV sama ustadznya ikut, saya juga mungkin digandeng sama tim apa ustadz ya. Nah pas begitu berdoa kejadian kayak bukan api sih, kalau disebut api dan nggak ngelihat apinya, cuman apa jadi cerah api gitu ya. Enggak, Terang jadi gitu. terang warnanya warna api. Nah dari situ juga apa dia nanya benar nggak, soalnya kan mungkin di dalam gua nggak mungkin ada cahaya ya, pasti gelap kalau nggak pakai senter. Nah itu tapi nggak ada salah satu tim yang memegang alat, enggak ada soalnya timbul begitu aja gitu. Soalnya dia saya lihat keluarnya tuh emang di pojokan, bukan di lingkaran ini. bukan dari pojok. Saya juga emang langsung ngelihat, soalnya kan posisi dari gelap jadi terang, posisinya bukan di tempat itu, di pojokan. Pojok itunya emang apa namanya benteng ya. Nah dari situ keluarnya dilihat tuh karena tidak nggak ada api. Sudah terang. Nah masih penasaran tetap sampai bener nggak pulang deh. Nah udah itu udah beres. Nah dari situ penasaran gimana caranya nih biar bisa ke tempat-tempat yang ini. Di luar itu jadi teman-temannya tuh gimana ya, memuncak tuna nama resep tapi penakut gitu. Nah itu penasaran tapi takut gitu ya. Sampai di luar itu mungkin saking penasaran adalah salah satu ini mungkin kalau disebut lah inilah salah satu TPU. Ini sama teman-teman yang itu. Jadi dulu mah kalau cerita dulunya nih ya, dulu mah kan saya teh masih kecil mungkin ya. Iya jelas dong. Di singkiran wae. Senior apa tuh yang udah ininya teh. Sama yang dia orang ulin ya. Dia orang ulin tempat angker. Awalnya tuh kayak gitu. Pura-pura lah kesurupan. Siapa tuh? Temen teh yang apa? Yang udah ini awalnya kayak gitu. Wah, kesurupan, sangat paham, takut, dia lari. Ngelariin dari ya. Ibaratnya mah ngelarikan maneh lah. Wah, terus awal penasarannya ya ternyata tuh bercanda. Bercandain. Awalnya dari bercanda ya. Bercandain. Sampai pulang terus
adalah tempat itu, sampai tempat itu masih dibicarain. Nah itu resnya nih ya sama teman-teman itu buat itu bercanda juga. bercanda, cuman nggak ngebercandain. Kan itu mah diherian, ibarat ngeherian budak yang itu teh. Nah sekarang mah enggak, penasaran. Dari situ yang tadi awalnya kayak kajian yang itu manggil, cara untuk memanggil makhluk gitu makhluk ya. kan kayak di TV lihat kan kayak gitu. Nah itu dicoba, tapi nggak tahu walau maksudnya ya, mempelajari enggak, cuman mungkin cuma iseng mungkin ya, iseng. Mungkin kedua apa ya, pembuktian kan gimana jadi aduh cuma membuktikan kepenasaran mungkin ya. Iya, bahwa ini tuh benar apa enggaknya gitu. mungkin iseng itu terjadilah. Tapi Kang Hero ini sebenarnya percaya nggak tentang adanya hal gaib ini? Tapi kenapa penasaran? Ya itu. Jadi kan dari dulu sempat dibercandain. Nah dari situ nggak benar terus sampai sekarang juga suka sama anak-anak itu kalau kumpul. Enggak sih, kalau sama anak-anak mungkin sekarang jalurnya jadi karakter pribadi, ya bukan anak-anak dulu, beda lagi, cuman mengarah kalau sekarang gini. Kalau dulu ya bercanda aja. Nah dari situ saya nyoba yang ke tempat itu, TPU itu. Itu lumayan membuktikan lagi di sana. Ada hal apa tuh? Aduh, awalnya sih itu ada kamera kecil lah, kamera kayak Kodak kan, nyobain kalau ada yang putih-putih ada ya. Dari jauh di zoom masuk. Jadi ke dalam tuh kita teh nggak pati-pati ke dalam sama anak-anak karena masih ada ketakutan mungkin. Bukan, jadi udah dari rumah tuh, dari tempat tongkrongan tuh, jadi mau ke tempat itu tuh udah ada rencananya gimana nanti di sana. Nah kalau di ini sih mungkin udah kurang ini ya, jadi bikin challenge. Diuji benar-benar ya. Satu orang, dua orang, soalnya ada takut tempatnya. Maksudnya bukan tempat, awannya lebih beda gitu. Kalau ini TPU udah tempatnya mungkin nggak tahu kalau ini sih, cuman emang sampai sekarang saya paling takut ke TPU dibanding kayak ke Belanda, kemana paling takut sampai sekarang ke TPU. Alasannya apa Kang? Nggak tahu, takut sampai apa sekarang. Emang di TPU serba ada? Mungkin kalau di tempat kayak Gua Belanda atau gedung kosong itu kan emang udah itu aja. Kalau untuk di TPU kan banyak ya, dari alam itu kan bisa jadi beberapa bentuk makhluk mungkin. Tapi kayak Heru sendiri pernah melihat langsung seperti ini? Sosok apa? Pocong yang sering dilihat ya. Itu menampakkan diri atau sekedar kelewat gitu? Nampak. Tapi itu di daerah
di tempat nongkrong Hmm. sama yang anak-anak itu. Cuman itu waktu itu lagi berdua, jadi saling hadap-hadap gini. Hmm. Mungkin temen saya ngelihat saya, ini teman saya nih Kang Ome, Ya. gitu ya. Nah lagi ngobrol kayak gini, ngobrol lah, ngobrol biasa, bukan ngobrol mistis atau ngobrol apa. Tuh sama Kang Ome, Kang Ome itu bilang kan, betul. saya tuh tinggal di tukang kayak mau, lah penasaran lagi nih saya. Jelas banget itu. Jelas, Bukan orang yang iseng. jelas, nggak mungkin itu iseng. Soalnya langsung dilihat, soalnya nggak ada yang suka iseng kayak gitu di daerah saya gitu. Soalnya anak-anak Pak yang iseng, cuman itu posisinya lagi berdua. Dan Kang Heru sama temen gimana? Bilang kan penasaran, gitu ya. Bilang ke kan Kang Omen teman saya nih, sampai kali weh, tapi tong kabur, jangan lari. Jadi memberanikan diri. Memberanikan, ngerangkap, Bang, melihatnya juga dari jauh tuh, emang dari jauh lama itu ini weh. Lihat kan apa benar enggak di asli teh gitu, ini benar. Nah ada kata wah ngeliat tapi jangan lompat. Itu syarat ya itu mah. Saya juga takut kalau nanti kan kalau lari celaka sendiri. Nah ngerangkap ke tembok, melihat ke arah itu, ke apa, ada gang kecil. Nah jadi keluarnya itu dari gang kecil itu kayak gitu. Nah, langsung nggak ada karena ketahuan mungkin ya kayak gitu, jadi langsung hilang ya. Besoknya rame, lihat apa, kalau sebenarnya Mas Heru ningali pocong na pucing. Jadi gosip ya. Iya, jadi gosip. Saya bilang aja, dia kan takutnya ya biar enggak betul. Doa meureun sama euy gitu we. Bilang takut jadi rame dan jadi itu ketakutan semua ya. Iya. Oke, Kang Heru, terima kasih untuk ceritanya ya. Saya tadi agak merinding nih saat Kang Heru menceritakan sosok yang prajurit yang ini ya, saya tersiksa dia karena yang saya tahu di dua pakar itu emang apa ya, makhluk yang dulunya disiksa sama orang Belanda ya, jadi kerja rodi itu ya. Iya. Dia yang ngeikat temen itu kayak yang itunya. Ya, korban ya. Bukan korban. Apa yang tuh? Yang ngikatnya. Prajurit. Iya, prajurit. Prajurit yang diikat kan? Bukan. Apa tuh? Korban. Belanda. Kolonel. Nah, jadi ngikat teman saya katanya. Ngelihat sana tuh udah lari. Ya gitu. Biasanya pengalaman saya itu kalau di daerah sana tuh ya biasanya kalau yang makhluknya tuh kesakitan atau apa, dia nempel ke kita rasa sakitnya gitu. Seperti yang diikat itu ya terasa diikat aja tangan kita. Jadi udah kayak kaku. Nah, kalau bercanda pasti bisa digini. Ya. Ini mah udah sekuat tenaga juga tetap kaku ya. Sampai akhir-akhirnya kan nggak bisa. Bilangnya tahan ngubaran. Malah gitu. Orang yang kerasukannya. Ya. Ada apa namanya? Lain Heru yang ngubaran orang. Kiranya kayak gitu. Adalah gini. Berfokus Heru. Nah itulah mungkin keluar dari apa, orang tua saya. Mungkin dari karhun ya. Ngepet mungkin ya.
awalnya kan nggak ada ini, takutnya kan hal-hal yang kayak gitu bawa takut nggak keburu ya kepepet Ya, jadi bahaya juga ya. iya. Alhamdulillah. Jadi awalnya dari penasaran ingin membuktikan gitu dan akhirnya terjadi sesuatu ya. Ada rasa trauma atau masih penasaran? Mungkin sampai saat ini penasaran. Masih penasaran. Kalau masih penasaran nanti ikut tim kita untuk explore ya. Karena dari tim di balik Tumaram ada juga tim satelit kita kaum Borangan itu pure explore untuk mencari hal seperti itu. Nanti Kang Heru saya bawa ya, untuk membuktikan sesuatu ya. Oke. Terima kasih nih Kang Heru untuk ceritanya, dan buat sahabat DT yang ingin bercerita seperti Kang Heru, berbagi kisah dan apalah ya pengalamannya, boleh bisa dikirim via email kita di baliktemaram@gmail.com atau via IG kita di baliktemaram.id, dan juga bisa berkomentar di video ini, nanti ada tim kita yang support. Dan tak lupa saya ingatkan, jangan ukur nyalimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.